Jadi di era pandemi COVID-19, pengusaha bis mengeluh bisnya tidak bisa operasional dan banyak kendala, terutama di aturan, pembatasan, pergerakan penumpang, dan lahirlah konsep Smart and Safe Bus ini. Kerang adalah hewan laut yang berfungsi untuk membersihkan berbagai zat berbahaya seperti logam berat. Gampangnya sih, kerang bisa menyerap air tercemar lalu menghasilkan air bersih. Disajikan mentah dengan perasan lemon. Buat yang pengen nyoba makanan unik, oyster bisa masuk bucket list nih. Harganya emang gak murah. Karena termasuk kuliner high class, oyster biasanya disajikan di restoran atau hotel bintang 5. Di sosial media, oyster versi murah lagi banyak diomongin nih. Tapi salah satu warganet justru ngingetin kalau oyster tuh gak boleh sembarangan dijual. Yap, karena disajikan mentah, oyster harus betul-betul steril. Di restoran kelas atas, oyster yang dijual harus jelas asal-usulnya. Bahkan ada sertifikatnya segala. Apalagi oyster yang dijual di Indonesia kebanyakan masih impor. Jadi harus betul-betul teruji kualitasnya. Kayak oyster dari Taiwan ini nih, berasal dari perairan bersih. Jadi dimakan langsung tanpa dimasak masih aman. Oyster dibudidaya secara horizontal, diikat memanjang di lautan biar oysternya nggak kabur. Kalau mau panen harus menunggu air laut surut dulu. Panennya juga ekstra hati-hati karena cangkangnya tajam. Kalau nggak suka makanan mentah, oyster juga bisa kok dimasak dulu. Biasanya sih dipanggang sebentar sampai bagian dalamnya matang. Cangkang oyster masih bisa dimanfaatkan loh. Bukan buat kerajinan, tapi untuk diletakkan lagi di laut sebagai tempat bayi oyster menempel. Jangankan disajikan mentah, disajikan matang pun berbagai jenis kerang-kerangan tuh gak boleh dimakan sembarangan. Kira-kira apa ya alasannya? Biar makin pinter, jangan lewatkan informasi dari Unyil setelah yang satu ini ya. Stay tune! Adalah hewan laut yang berfungsi untuk membersihkan berbagai zat berbahaya seperti logam berat. Gampangnya sih, kerang bisa menyerap air tercemar lalu menghasilkan air bersih. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Kerang hijau dimasukkan dalam air kotor. Hasilnya pelan-pelan air jadi bersih. Terus kotoran dan zat-zat berbahayanya kemana? Ya diserap si kerang dong. Makanya kerang yang berasal dari air tercemar seperti Teluk Jakarta tuh sebetulnya gak boleh dimakan. Bukan cuma oyster yang asal-usulnya harus jelas. Kerang-kerangan pun harusnya diambil dari perairan yang betul-betul bersih. Kalau enggak, ya racunnya ikut masuk ke dalam tubuh saat kerang dimakan. Apalagi kerangnya dikasih pewarna tambahan supaya lebih menarik. Udahlah mengandung logam berat, ada pewarna tekstilnya pula. Kalau lautnya aman dari polusi sih gak masalah. Like this one. Inovasi budidaya kerang di darat. Meski di darat, budidaya kerang abalon di Australia ini tetap pakai air laut. Kerang dari laut dibudidaya di kolam yang terbuat dari batu. Suasananya dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Suhu air harus terjaga tetap dingin, sesuai tempat hidup kerang di dasar laut. Air yang digunakan beneran air laut. Pipa-pipa besar ini membawa air laut dari Great Southern Ocean yang terletak 300 meter dari tempat budidaya. Air laut dipompa masuk dan dikembalikan lagi ke laut setelah digunakan dan disaring bersih. Satu kolam ini biasanya berisi 5.000 abalon.
Kerang abalon bisa dipanen saat berusia 2,5 tahun. Saat ukurannya cukup untuk dikonsumsi. Di Tiongkok, kerang ini dikenal sebagai paoyu. Di Amerika Selatan disebut loko. Sedangkan di Australia disebut muttonfish. Kalau dibandingkan dengan si oyster, kerang abalon ini lebih sultan. Harganya bisa lebih dari Rp800.000 per buah. Yang sukanya makan kerang hijau kiloan abang-abang, can relate deh. Kalau kerang bisa membersihkan air laut, tanaman ajaib ini bisa membersihkan udara. Namanya Tillandsia, salah satu tanaman yang banyak diincar kolektor juga nih. Aslinya, keluarga nanas-nanasan ini bukan termasuk tanaman hias daun. Tapi bentuk dan cara hidupnya yang unik bikin tanaman ini cocok dikoleksi buat yang lahannya terbatas. Gak cuma bikin ruangan jadi estetik, perawatan Tillandsia juga super duper gampang. Gak perlu ditanam di tanah, gak perlu disiram. Cukup diletakkan saja, Tillandsia bakal menyerap nutrisi dari udara. Bunga gurun Amerika Latin ini bentuknya unik. Ada yang berbentuk gumpalan bulu-bulu halus seperti benang kusut. Ada yang mirip daun bawang-bawangan, ada juga yang berkelok-kelok. Ada lebih dari 600 jenis tanaman Tillandsia yang bisa jadi pilihan untuk mempercantik ruangan. Karena habitat asli tanaman Tillandsia adalah hutan tropis, jadi matahari tetap jadi sumber kebutuhan utama yang harus dipenuhi ya. Bisa dibilang sebetulnya tanaman jenis airplane ini menyerap kelembapan udara. Katanya sih polutan dan kontaminasi yang ada di udara ikut diserap juga sama Tillandsia ini. Meski berbagai jenis tanaman bisa membantu membersihkan udara, bisa dibilang gak bakal seefektif alat bantu. Misalnya air purifier yang berfungsi menyaring udara kotor dan mengeluarkan udara bersih. Alat pembersih udara ini beda ya sama alat penyejuk ruangan seperti AC atau kipas angin. Cara kerjanya simpel. Alat pembersih udara ini punya alat kipas yang menghisap udara kotor. Disaring menggunakan filter. Udara yang dikeluarkan jadi lebih bersih. Air purifier ini punya 4 lapisan filter. Pre-filter yang bisa dibersihkan dengan air hangat, sama kayak yang ada di AC. Next, ada HEPA filter standar medis untuk menyaring bakteri dan partikel super kecil seperti debu dan zat alergen. HEPA filter masa pakainya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Harus diganti dengan yang baru kalau sudah terlihat kotor ya. Lalu ada oksigen reaktor. Terakhir, di bagian paling belakang ada filter dengan teknologi pemurnian udara. Filter canggih ini efektif menghilangkan polutan udara seperti asap dan bau. Bisa menghambat perkembangan bakteri juga loh. Filter ini cukup diganti setiap 5 tahun sekali. Selain lebih awet dan eco-friendly, penggunaan filter ini juga bikin hemat listrik. Coba kita buktikan bagaimana alat ini bekerja. Kegiatan seperti membersihkan tempat tidur bikin debu bertebaran di mana-mana. Alat ukur kualitas udara menampilkan warna merah dengan nilai PM 2,5. Ketika alat pembersih udara dinyalakan, alat pengukur kualitas udara berubah dari merah ke hijau. Artinya, udara sudah bersih. Beda ukuran, beda juga jangkauannya. Yang kecil bisa menjangkau area mulai dari 20 meter persegi. Yang paling besar bisa menjangkau area seluas 150 meter persegi. Belum ada pengujian yang bisa memastikan virus corona bisa dicegah penyebarannya dengan alat pembersih udara seperti ini. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita mulai memperhatikan kualitas udara yang lebih baik dan juga lebih sehat. Ada air purifier bukan berarti kita benar-benar terbebas dari ancaman virus. Apalagi varian Omicron yang semakin meresahkan. Lebih mudah menular dan bisa bertahan lebih lama di benda mati. Meski udah banyak informasi tentang varian Omicron, nyatanya masih ada aja yang menganggap remeh. Katanya COVID varian Omicron cuma kayak flu biasa. Faktanya Omicron jauh lebih berbahaya daripada virus influenza.
gak cuma menyerang sistem pernapasan, tapi juga organ-organ lain. Katanya vaksin yang sudah berjalan setahun belakangan gak mempan buat varian Omikron. Faktanya, vaksin jadi salah satu perlindungan supaya tubuh bisa mengenali dan melawan virus. Sampai sekarang, gejala parah yang biasa diderita penderita COVID gak terjadi karena sudah banyak yang divaksin. Katanya kalau sudah divaksin gak bakal kena Omikron. Faktanya, virus tetap bisa masuk ke dalam tubuh meski sudah divaksin. Tapi orang yang sudah divaksin gak bakal bergejala parah seperti orang yang belum divaksin sama sekali. Katanya kalau sudah pernah kena COVID gak bakal bisa kena varian Omikron. Faktanya banyak kok orang-orang yang sudah terinfeksi kedua kali. Gak ada yang aman selama virus masih mengancam. Yang penting tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker yang menutupi mulut, hidung, dan dagu, selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Angka penderita COVID lagi naik terus nih, harus makin waspada. Meski anjuran prokes terus digalakkan, nyatanya tetap ada orang-orang yang harus tetap keluar rumah. Seremnya lagi, harus naik kendaraan umum. Kalau pas jam sibuk, mau nggak mau harus berdesakan. Aduh, serem. Solusinya, kendaraan umum yang menggunakan sistem dunia kedokteran. Wah, kayak apa tuh? Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah segitiga sehat. Manusia, mikroba penyebab penyakit, dan lingkungan harus seimbang. Tujuannya supaya penyakit nggak menyebar. Konsep segitiga sehat sudah diterapkan di dunia kedokteran jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda. Terus gimana caranya supaya konsep segitiga sehat bisa diterapkan dalam kendaraan umum? This is it, Biosmart and Safe Bus. Bus yang didukung dengan teknologi canggih supaya konsep segitiga sehat tetap seimbang. Lingkungannya dibuat sesteril mungkin. Jumlah manusia dibatasi. Virus dan mikroba penyebab penyakit dikendalikan dengan berbagai fasilitas di dalam bus. Biosmart and Safe Bus adalah bus yang diciptakan untuk meminimalisir jumlah patogen atau kuman di dalam kabin bus ini. Ada 3 konsep yang diaplikasikan di dalam bus ini yang pada dasarnya adalah mengimplementasikan konsep pikir patobiologi dalam ilmu kedokteran. Bus ini jadi yang pertama di Indonesia dengan desain pencegahan penyebaran virus COVID-19 menggunakan konsep dunia kedokteran. Kursi penumpang ditata dengan menerapkan social distancing. Susunannya menjadi 1-1-1. Setiap penumpang ada jaraknya. Penumpang dibatasi hanya 50% dari kapasitas sebenarnya. Jadi cuma 25 orang aja. Penumpang aman sekaligus nyaman. Nah, yang ngebedain bus Biosmart ini dengan bus pada umumnya adalah tempat duduknya. Kalau biasanya penumpang itu duduk saling berdempetan, kalau di sini tempat duduknya masing-masing satu. Jadi nggak ada saling berdempetan. Diberi jarak karena menerapkan protokol social distancing. Supaya lingkungan tetap sehat, konsep AC di bus ini dibuat mirip seperti AC di pesawat. Sirkulasi udara diubah menjadi vertikal dari atas ke bawah. Setelah AC dinyalakan dan mendinginkan ruangan, udara langsung dihisap dari bagian bawah. Kemudian masuk ke sini, di sini ada HEPA filter dan sistem ultraviolet yang dimonitor oleh bioindikator ini. Sehingga lingkungan kabin bus ini benar-benar minimal terhadap suatu kepadatan virus. Selain konsep AC, sirkulasi udara juga ditambah HEPA filter dan sinar ultraviolet. Dengan HEPA filter, virus berukuran kecil sekalipun bisa tersaring. Terus dihancurkan deh dengan sinar ultraviolet.
Sirkulasi udara di dalam bus sangat penting. Soalnya penularan melalui droplet yang berterbangan di udara lebih tinggi. Lingkungan dan virus penyebab penyakit sudah terkendali. Tinggal manusianya nih, harus diatur juga supaya semua aman. Vaksinasi lengkap, cek. Protokol kesehatan, cek. Gak lupa pemberian proteksi seluruh penumpang bus berupa masker. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam bus Biosmart dan Safebus ini, kita akan dikasih sama masker herbal ini. Kita harus pakai biar nanti pernapasan kita tuh jauh lebih segar dan lebih sehat. Dan kedua, kita dicek suhu dulu sebelum masuk dan memperlihatkan sertifikat vaksin ya Pak ya. Gitu, siap. Sekarang kita masuk dulu. Masker ini bukan hanya masker biasa. Masker herbal yang terbukti secara klinis dapat meningkatkan imun bagi penggunanya. Berbagai solusi telah dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus. Rencananya, pembuatan Biosmart dan Safebus bakal terus diperbanyak. Bekerja sama salah satu karoseri bus terbesar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi di era pandemi COVID-19, pengusaha bis mengeluh bisnya tidak bisa operasional dan banyak kendala, terutama di aturan pembatasan pergerakan penumpang, dan lahirlah konsep Biosmart and Safebus ini. Sampai sekarang sudah ada 2 unit bus yang diproduksi supaya perjalanan darat lebih aman dan sehat. Di pabrik karoseri, bus dibuat dari potongan-potongan aluminium disatukan menjadi bodi utuh. Pabrik karoseri ini jadi tempat produksi berbagai jenis bus. Perbedaan pembuatan bis Biosmart dengan bis reguler biasa, pada sisi bodi masih menggunakan konstruksi yang sama, maupun dari bodi, sasis, dan sebagainya. Hanya interior saja yang akan kita modifikasi menggunakan sistem Biosmart untuk aliran udaranya. Setiap bus yang sudah selesai dibuat, gak lupa untuk melewati proses pengecekan. Fitur-fitur elektronik kayak lampu-lampu, fitur kursi, satu persatu dicek fungsinya dengan teliti. Terakhir, uji jalan melewati jalan bergelombang di test track. Dan uji siraman air buat memastikan gak ada kebocoran ke dalam kabin. Gak ada yang gak bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Satu-satunya cara, ia harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kebiasaan hidup baru dimanapun dan kapanpun harus diterapkan. Kalaupun COVID sudah berakhir, masih banyak ancaman penyakit lain yang lebih berbahaya mengintai setiap waktu. Tetap waspada, jangan panik, stay safe and stay healthy.